arah kepala ke luar teman-teman. Istilahnya tuh kalau dalam permainan sepak bola, dalam komentator sekarang teman-teman, umpan nggak lari, dia cuma ambil beberapa langkah aja. 1, 2, 3, 3 langkah cuman jeger. Nah, kalian perhatikan teman, posisinya ke arah ke sini. Marco Simic dia nggak melihat ke posisi sini teman-teman. Tapi yang menariknya berbeda ketika Marco Simic melakukan tendangan nanti saatnya di sini teman-teman, mengarah ke sini. Dia memang ngambilnya kalau posisi sini teman-teman, ketika dia melakukan tendangan penalti sini ya, dia ngambilnya langkahnya agak lebih banyak teman-teman, larinya juga agak lebih sedikit ditingkatkan ya, frekuensinya. Ini teman-teman. Nah kan dia perhatikannya di sini teman-teman, perhatikannya ke sini. Yang itu yang berbeda ketika dia mengarahkan bola penalti ke sini teman-teman, dia bakal memperhatikan ke sini. Kita lihat, dan mengurupkan tubuhnya, membungkukkan, jeber. Sampai sini cukup paham kan? Nah, guys, ulang coba-coba. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan membahas sosok striker Persija Jakarta, yaitu Marco Simic. Nah, tapi kali ini teman-teman sedikit berbeda. Kita bakalan nggak menganalisa cara bermainnya, tapi kita bakalan mendiskusi, menganalisa bagaimana Marco Simic melakukan tendangan penalti. Nah, karena kenapa kita bahas ini teman-teman? Karena pada musim lalu Marco Simic menjadi salah satu top skor dengan penalti yang cukup banyak lah, nggak sangat banyak, cukup banyak. Bagaimana teknik Marco Simic teman-teman mencetak gol dengan penalti? Pasti kalian penasaran. Kalau suka ke video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan, dan kita langsung menuju ke video teman-teman. Nah, kita lihat pertama di pertandingan Persija menghadapi Semen Padang. Nah, di sini teman-teman, Teja Pakualam, kiper daripada Semen Padang, ini Marco Simic. Kita lihat dulu ya. Tapi kalian perhatikan teman-teman, Marco Simic melakukan ancang-ancangan. Jeger. Jadi teman-teman, kita lakukan penilaian terhadap beberapa hal. Mulai pertama dari berapa langkah dia melakukan gerakan. Kita lihat teman-teman ya. Ini teman-teman, mengancang-ancang, mengambil sikap. Kita lihat berapa langkah. 1, 2, kurang lebih 2-3 langkah teman-teman. Jeger, jebret sampai situ teman-teman. Nah, ketika Marco Simic seperti ini, kita lihat dia akan melakukan tendangan di posisi sini. Nah, Marco Simic itu sangat-sangat doyan melakukan tendangan di posisi ini atau posisi sini, kiri sama kanan. Tapi lebih seringan sebelah kiri teman-teman, dari posisi dia, atau sebelah kanan daripada posisi penjaga gawang. Kita lihat ya, ini Marco Simic. Nih. Nah, dia perhatikan bola. Nah, di sini teman-teman, Marco Simic nggak lari teman-teman, tek. Kan biasanya pemain sepak bola sebelum melakukan penalti ada pemain-pemain lain lari deh teman, lari kecil. Nah, di sini Marco Simic ngambil langkah-langkah kecil aja, nggak ada pakai lari teman-teman. Nih kita lihat. Nah, baru ngeliat ke bola, lihat ke bola teman-teman. Nah, di sini teman-teman, dia melakukan tendangan ini nggak melihat pandangannya ke sini teman-teman. Pandangan Marco Simic nggak menuju ke posisi sebelah kanan. Udah paham sampai situ? Dia memposisikan pandangannya ke luar teman-teman, keluar pada area gawang nih. Dia pandangannya nggak di posisi ini, dia malah keluar. Nah, ini yang bisa kita lihat teman-teman, rata-rata ketika Marco Simic melakukan tendangan ke pojok sini, dia bakal mengambil ancang-ancang yang kecil, 2-3 langkah kecil aja, tanpa lari tek kayak gini teman-teman kan. Enggak, dia mengambil langkah kecil lalu menepak dan arah kepala ke luar teman-teman. Istilahnya tuh kalau dalam permainan sepak bola, dalam komentator sekarang teman-teman, umpan cuek, umpan nggak lihat. Nah, dia menendang ini tanpa melihat posisi yang bakalan dia tendang. Nah, di sini tepat sebenarnya posisi yang diambil oleh Teja Pakualam, tapi kecepatan bola, akurasi kerasnya teman-teman berhasil jeger. Nah, udah berhasil kan. Nah, di sini teman-teman, nih Marco Simic nggak lari teman-teman ya, nggak lari, dia cuma ambil beberapa langkah aja. 1, 2, 3, 3 langkah cuman jeger. Nah, kalian perhatikan teman, posisinya ke arah ke sini. Marco Simic dia nggak melihat ke posisi sini teman-teman. Tapi yang menariknya berbeda ketika Marco Simic melakukan tendangan nanti saatnya di sini teman-teman, mengarah ke sini. Dia melihat bola teman-teman, melihat bola ke bawah, tapi nggak melihat ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri. Nanti kita perhatikan sama-sama nih teman-teman. Jeber, gila sih. Kita lihat lagi ya.
Nah, ini teman-teman dapat kan? Marco Simic pandangannya ke sini, keluar daripada gawang tersebut. Sedangkan Teja Pakualam udah pas tepat ya, dan bola melintir sangat keras teman-teman. Nah, ketika Marco Simic gestur seperti itu teman-teman, gesturnya rata-rata semua tendangan bakalan ke sebelah kanan daripada posisi punya gawang ataupun sebelah kiri daripada pemain yang mengambil tendangan tersebut. Nah, kita lihat di tendangan lain teman-teman. Nah, ini pertandingan ketika Madura melawan Persija teman-teman di GBK. Ini skornya 4-0. Marco Simic hat-trick penalti. Nah, kalian perhatikan lagi ya. Di sini Marco Simic bakal melakukan tendangan ke sini. Tendangan penalti sini, kita lihat sama-sama. Nah, dia nggak ngambil lari seperti pemain biasa yang kalian lihat mungkin teman-teman. Dia ngambil langkah-langkah kecil aja, kalian perhatikan. Jeger. Nah, ini teman-teman pemutaran lambat. Nah, jelas teman-teman, dia memandang ke sebelah sini teman-teman, sebelah luar. Ini penalti yang kedua, dia memakai teknik yang sama teman-teman kan. Dia mengarahkan ke sini, tetap dia memandang ke sebelah luar. Ini tekniknya sama teman-teman, dipakainya ketika menghadapi semen padangan tadi. Gila sih. Udah 2 kali teman-teman ke arah situ semua. Nah, ini teman-teman ngambil langkah kecil. Nah, dia pandangannya ke sana lagi dan lagi. Again. Dia ibaratnya penalti cuek. Jeber. Nah, ini teman-teman Marco Simic lagi ya, nggak ngambil lari di sekitar sini, beda kayak Ciro Alves mana dia ngambil lari. Kalian perhatikan. Nah, ini jelas banget kan. Dia ngelihat ke posisi sini lagi dan lagi. Dan mengarahkan ke sini. Beda halnya nanti kalau misalnya dia nendang ke sini teman, pojok sini. Dia bakalan melihat bola itu teman-teman, tapi nggak melihat ke posisi ini atau posisi sini teman-teman. Dia melihat arah tunduk karena kepala ke bawah. Dan dia menggunakan 2-3 langkah aja teman-teman. Simpel sebenarnya. Tapi ketika dia melakukan tendangan penalti ini teman-teman, bisa kalian lihat ya. Nah, kalau dia melakukan tendangan di sebelah sini teman-teman, di sebelah sini, dia bakalan mengengkol sedikit tubuhnya, dalam tanda kutip mengengkol ya, mengenjotkan. Kita lihat. Kalian perhatikan teman-teman. Nah, dia akan nendang nih. Dia nendang pakai kaki kanan. Kemudian kaki kiri bakalan tidak menginjak rumput nanti ya. Nah, duluan kaki kanan nginjak rumput, kaki kiri sebagai dorongan teman-teman, tekanan untuk bola itu semakin kencang deras. Kita lihat teman-teman di penalti yang berbeda, di posisi yang berbeda ya. Nah, ini teman-teman posisinya lagi ya penalti. Nah, dia Marco Simic bakal melakukan tendangan di posisi sini teman-teman. Kalian lihat perbedaannya sangat-sangat jelas. Ini dia pakai lari teman-teman ya. Lari-lari nggak kecil, udah agak sedikit kencang lari dia ngambil di posisi ketika sebelum melakukan tendangan teman-teman. Kita lihat. Sengaja aku lambatin ya teman-teman. Nih, kalian lihat. Nah, posisi kalian teman-teman lari ya. Nah, lari teman-teman. Nah, di sini posisinya dia melihat ke posisi ini. Teman-teman, dia melihat posisi sini. Nanti biar dari kamera sana teman-teman, angle-nya dari sana, kita lihat. Jeber. Dan menunduk teman-teman ke melihat bawah, bola ke bawah. Dan nggak melihat ke sini lagi. Nah, ini posisinya bisa kalian lihat teman-teman kan? Posisinya agak sedikit menunduk. Jeber. Nah, dalam posisi ini tubuhnya teman-teman nggak belok, nggak membengkokkan teman-teman. Dia posisinya lurus saja. Memang udah target kan ke sini teman, lurus saja nih. Jeber, gila sih. Jelas kelihatan perbedaan teman ketika Marco Simic melakukan tendangan ke posisi sini atau posisi ini. Jelas perbedaannya, kita lihatin ya. Nah, dia memperhatikan ke sini teman-teman, dari bola ke sini. Dan menunduk teman-teman, jeber. Beda dia cara memakai teman-teman. Ketika dia ke posisi sini, dia agak lebih mengenjot, mengengkol. Sedangkan di sini teman-teman agak lebih membungkuk ke sebelah kanan. Ini teman-teman posisi yang kalian perhatikan Marco Simic. Nah, menunduk teman-teman, membengkokkan tubuh kayak C gitu, huruf C, dan memperhatikan melihat bola teman-teman. Ini teman-teman, dengan lebih membungkuk kan, pakai kaki dalam ya nendang kan.
penempatan posisi dan akurasi deh sih teman-teman. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kita lihat teman-teman, yang gol ketiga lawan Madura juga dia posisikan hal yang sama. Dia memang ngambilnya kalau posisi sini teman-teman, ketika dia melakukan tendangan penalti sini ya, dia ngambilnya langkahnya agak lebih banyak teman-teman, larinya juga agak lebih sedikit ditingkatkan ya, frekuensinya. Ini teman-teman. Nah kan dia perhatikannya di sini teman-teman, perhatikannya ke sini. Perhatikannya ke sini. Yang itu yang berbeda ketika dia mengarahkan bola penalti ke sini teman-teman. Dia bakal memperhatikan ke sini. Kita lihat. Ini teman-teman, perhatikan jelas kan, sekarang menunduk ke bola. Dan pasti ke sini jadinya. Ini karena rumus yang seperti tadi teman-teman yang kita lihat pada gol penalti sebelumnya. Dan mengurut C kan tubuhnya, membungkuk kan, jeber. Ini aku kasih lagi teman-teman penalti ini. Marco Simic nggak pakai lari seperti pemanasan itu teman-teman, lari di tempat nggak. Dia langsung teman ambil langkah satu, kokang engkol. Kita lihat ya. Nah di sini terbaca teman-teman. Jeber. Ini Suar Saputra, ini Marco Simic. Dia nggak lari di tempat. Aku bilang lagi, ambil 2-3 langkah. Perhatikan teman-teman, dia melihat bola udah. Perhatikan kepala Marco Simic teman-teman ya. Ini dari sini aja udah nggak huruf C. Dari sini aja udah nggak membungkukkan dirinya. Kita lihat teman-teman, pasti posisi sini udah pastilah ya. Kalian lihat teman-teman posisi kepalanya lagi dan lagi, mukanya. Nah teman-teman, agak lebih condong ke hadap sana teman-teman, kepalanya teman-teman, mengarahkan posisi sana. Yang aku bilang tadi kayak umpan cuek. Nah ini lagi teman-teman, lebih jelaskan ke sana, posisi sana kepala teman-teman. Nah ini teman-teman, jeber. Ini posisi yang diletak Marco Simic teman-teman, di tengah daripada Emrido teman-teman. Kita lihat ya cara pengambilannya. Ambil langkah, lari kecil doang, dikit, jeber. Kita lihat teman-teman yang lain. Ini lawan Sabah FA teman-teman ya. Nah di sini kan bisa lebih jelas kan. Dia menghadapkan wajah ke sana teman-teman. Posisinya pasti tendangannya ke sini. Tendangannya ke sini. Rata-rata deh. Coba kalian lihat teman-teman. Jeber. Nah, teman-teman, jeber. Ini teman-teman, dia nggak ngambil lari kecil, cuma ngambil langkah panjang aja, pasti ujung-ujungnya ke sini. Lihat wajah teman-teman. Nah, dia hadapkan posisi wajah ke sini. Jeber. Jeber. Ini aku kasih lagi. Ini penalti lagi teman-teman, menghadapin PSIS Semarang. Ambil langkah kecil, nggak lari di tempat. Ini teman-teman, jeber. Lagi dan lagi di posisi yang di situ teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana? Udah tahu nggak? Sampai sini aja video dulu. Kalau suka kalian videonya, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.